Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menggunakan software yang disebut dengan ImageJ. Software ini biasanya digunakan di bidang teknologi hasil hutan untuk mengukur dimensi sel kayu gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, maka pastikan dulu bahwa Anda telah mendownload software ImageJ melalui link yang sudah saya berikan beberapa pekan yang lalu. Kemudian juga pastikan bahwa Anda telah mendownload foto mikroskopis kayu yang akan digunakan pada acara ini melalui tautan berikut ini. Jadi nanti silahkan yang belum download untuk bisa segera download. Jadi kalau Anda masuk ke websitenya ImageJ, nanti Anda akan menemukan program ImageJ yang sesuai dengan laptop Anda. Misalkan menggunakan Mac, kemudian Linux juga Windows gitu ya. Kemudian untuk materinya, bahannya, yang kedua yaitu Anda bisa menggunakan materi yang sudah saya siapkan di sini. Jadi ini adalah sel kayu karbon. Nah, jadi di sini silahkan perhatikan kodenya saja. Jadi ini F62 ini hanya kode saya saja. Jadi perhatikan kode paling belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Ini merupakan potongan-potongan dari sel kayu yang saya potong dari pit menuju ke barknya. Jadi dari empolur sampai ke kulitnya setiap 1 cm. Jadi ini 1 cm dari pit, kemudian 2 cm dari pit dan selanjutnya gitu ya. Kemudian di sini juga akan Anda temukan yang namanya folder berjudul mikrometer. Nah, silahkan juga di-download karena ini sangat berguna untuk melakukan kalibrasi atau setting skala gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai. Nah, kalau Anda sudah mendownload, maka nanti Anda akan mendapatkan software ImageJ dengan gambar seperti ini. Jadi gambarnya seperti mikroskop berwarna kuning. Kemudian kita buka. Nah, ketika dibuka dia akan keluar seperti ini ya. Jadi ada tulisan ImageJ, kemudian hanya seperti tampilan kotak saja di atasnya tanpa ada apa-apa di bawahnya. Nah, tampilan saya sedikit berbeda dengan Anda yang menggunakan Windows gitu ya. Tapi pada prinsipnya sama, ada tools yang digunakan untuk perintah dan juga ada menu-menu yang bisa dipilih untuk memperlancar kegiatan. Jadi kita mulai. Setelah dibuka, maka yang pertama kali kita lakukan adalah men-setting skalanya dulu. Nah, pada praktikum yang ini kita yang pertama akan mengukur vessel dulu, karena vessel yang besar kemudian dia paling mudah untuk dilihat secara jelas gitu ya. Jadi kalau Anda nanti sudah bisa vessel, pasti nanti untuk selanjutnya fiber akan lebih mudah. Nah, untuk setting, jadi yang pertama Anda buka file, kemudian open, kemudian silahkan masuk ke mikrometer. Nah, mikrometernya kita pakai ukuran 20. Jadi 4, 10, 20, 40, 100 ini adalah perbesaran perbesaran dari mikrometer yang dipotret menggunakan skala optik 4 kali, 10 kali, 20 kali sampai 100 kali. Nah, untuk vessel agar jelas kita biasanya menggunakan yang perbesaran 20 kali. Nah, setelah kita klik, kemudian kita open. Nah, setelah kita open, seperti yang Anda ketahui bahwa ini disebut dengan mikrometer. Nah, panjang dari ujung ke ujung, supaya lebih jelas, mari kita buka yang 4 cm, jadi 4 kali, maaf. Nah, ini dari ujung ke ujung, ini panjangnya adalah 1000 mikrometer. Ya, 1000 mikrometer. 1000 mikrometer itu sama dengan 1 mm, ya kan? Nah, jadi ini Anda temukan ada garis yang panjang sekali, kemudian ada garis yang sedikit lebih pendek. Dari garis yang panjang ke garis yang panjang ini adalah 100 mikrometer. Jadi
garis yang panjang ini jumlahnya ada 10, jadi 100, 200, dan seterusnya sampai 1000. Kemudian garis yang lebih pendek ini setengahnya, jadi hanya 50 mikrometer. Bisa dipahami ya? Nah, kalau di sini lebih jelas, jadi kalau dari sini ke sini itu adalah 100 mikrometer. Kalau dari sini ke sini itu adalah 50 mikrometer. Oke. Nah, mari kita lakukan kalibrasi. Jadi, yang akan kita lakukan setelah Anda membuka skala perbesaran 20 kali, itu kita klik gambar yang berupa garis ini. Jadi ini berupa garis lurus. Kalau Anda arahkan kursor pada Windows, itu nanti akan kursor Anda berubah jadi huruf plus. Nah, gitu ya. Jadi huruf plus. Kemudian Anda klik dan ditahan, kemudian tarik garis lurus sampai skala yang Anda inginkan. Saya mau pakai skala yang mudah saja, yang kecil saja, 100 misalkan. 100 mikrometer. Ini kan 100. Kalau mau pakai 200 ya boleh, berarti harus lebih panjang. Nah, ingat harus lurus. Jadi tidak boleh miring, karena kalau miring nanti panjangnya sudah berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda selesai membuat seperti ini, maka kemudian Anda klik menu Analyze, kemudian Set Scale. Setelah itu secara otomatis distance in pixel ini adalah data yang terrecord dari apa yang Anda lakukan sebelumnya. Jadi garis ini panjangnya dalam pixel itu adalah 558, sekian pixel gitu ya. Nah, kemudian noun in distance berarti jarak yang sudah diketahui itu tadi kita sudah bahas di depan, yaitu adalah 100. Maka kita ganti dengan angka 100. Pixel aspect ratio tetap 1, tidak usah diganti. Kemudian unit of length, karena kita menggunakan skala mikrometer, maka bisa Anda tulis mikrometer. Kemudian centang global. Sudah? Pastikan bahwa tadi distance in pixel sudah ada secara otomatis masuk. Noun distance adalah 100, Anda ketik sendiri. Pixel aspect ratio tetap 1,0, kemudian unit of length diganti dengan mikrometer, kemudian centang global. Setelah selesai, Anda klik OK. Nah, untuk mengetahui bahwa ini sudah terset skalanya, maka Anda dapat pencet huruf M. Ketika Anda pencet huruf M, nanti akan muncul seperti ini. Length-nya 100. Jadi, mau gambar apapun yang Anda buat di sini, kalau misalkan panjangnya sekian, itu adalah 100 mikrometer. Coba ya, kita cek ya. Jadi misalkan saya mau bikin skala lagi, satu lagi misalkan, ngecek apakah ini benar 100 atau enggak. Misalkan saya buat yang lebih panjang. Sekian. Kemudian saya pencet huruf M lagi untuk mengeluarkan angkanya. Nah, kurang lebihnya adalah 200 ya kan, 197, sekian. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, setelah Anda melakukan setting ini, kemudian Anda klik bagian Analyze, Set Measurement. Nah, yang dicentang di sini hanya area dan Add to Overlay. Nah, Add to Overlay ini fungsinya adalah untuk memberikan label seperti nomor 1, 2. Kalau misalkan Add to Overlay tidak Anda centang, maka tidak akan bisa diberikan label. Coba ya. Misalkan kemudian saya misalkan mengukur dari sini ke sini, kemudian nah tidak akan keluar labelnya, nanti bisa membingungkan, karena nanti Anda akan mengolah banyak sekali angka. Kalau sudah ada angkanya 1, 2, 3 seperti ini, lebih mudah untuk mencari tahu mana sih garis nomor 1, mana sih garis nomor 2, dan selanjutnya gitu. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Ini kita hapus saja. Menghapusnya biasa, jadi tinggal di blok kemudian di clear. Kemudian ini tidak perlu dibuka terus, jadi bisa langsung di close karena sudah record skalanya gitu ya. Don't save.
Kemudian kita akan mulai untuk mengukur dimensi vesselnya atau dimensi pembuluhnya. Jadi buka lagi, open, kemudian silahkan Anda pilih diameternya. Misalkan saya mau mengukur 1 cm dulu, jadi jarak 1 meter 1 cm. Nah, di dalam folder itu nanti Anda akan menemukan kode-kode, misalkan 62.1 strip 4 kali 1, itu artinya ini kode pohon saya gitu ya, 1 cm dari bit. Kemudian perbesaran yang saya gunakan 4 kali pada pemotretan yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Yang perhatikan yang Anda gunakan, karena ini adalah vessel, maka cukup perhatikan yang perbesaran 20 kali. Jadi 20 kalinya ini ada cukup banyak, ada 13. Nah, nanti setiap folder bisa berbeda-beda jumlahnya. Nah, misalkan saya mulai dulu dari yang nomor 1. Kemudian sudah saya klik, tinggal di open. Dia akan muncul di sini ya, seperti ini. Jadi ini bisa digeser-geser ya, tergantung tingkat kenyamanan Anda mau bagaimana. Kemudian setelah selesai, kita akan mulai mengukur. Nah, tadi sudah disetting skalanya ya. Jadi kalau mau mengukur, kita mengenal yang namanya diameter tangensial dan juga diameter radial. Jadi tidak bisa kita langsung mengukur bentuk lingkarannya gitu, tidak bisa, tetapi kita hanya menggunakan estimasi atau pendekatan, yaitu pendekatan diameter radial dan pendekatan tangensial. Jadi kalau radial ya searah jari-jari, ini Anda lihat jari-jarinya ke sana, maka ke sana. Kalau tangensial ya berarti harus tegak lurus gitu ya. Nah, kebetulan untuk spesimen yang kita gunakan adalah spesimen kayu jabon, di mana dia adalah ganda radial, jadi berhubungan antara satu pembuluh dengan pembuluh yang lain, maka kita gunakan pembuluh yang ukurannya hampir seragam, kemudian dia dinding selnya cenderung utuh, karena kadang-kadang kalau kita membuat memang tidak bisa bagus spesimennya, kadang putus seperti ini, kemudian sobek dan lain sebagainya. Jadi kita gunakan yang mendekati sempurna gitu. Sudah kita klik seperti ini, kemudian gambar ini juga bisa Anda perbesar. Nah, misalkan kurang jelas mau diperbesar, boleh. Kemudian kalau mau geser, tinggal yang diklik gambar tangan ini, digeser. Nah, ini yang di sini, kotak di sini menunjukkan perbesaran ini ada di sebelah mana. Misalkan saya mau mengukur yang ini gitu ya. Nah, jadi saya klik bagian yang straight gitu ya. Kemudian saya mau mengukur yang radial dulu. Jadi diameter radial. Saya klik, pastikan tegak lurus. Jadi lurus gini ya. Nah, ini. Jadi ngukurnya mulai dari dinding dinding vessel paling luar sampai keluar lagi. Gitu. Ini kurang ke atas sedikit. Iya. Oke. Kemudian setelah itu Anda ketik atau ya Anda tekan tombol M pada keyboard. Sudah. Nah, ini keluar lengthnya. Panjangnya adalah 113,3 mikrometer. Kemudian lanjut lagi yang selanjutnya. Pengukuran diameter vessel yang tangensial. Jadi harus tegak lurus dan posisinya di tengah, diusahakan di tengah. Kemudian ketik M+. Nah, ini tadi lupa tidak dicentang lagi ya. Jadi saya centang lagi aja. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian saya mau ngukur yang sebelah sini misalkan. Ini kan dindingnya ada yang rusak ya. Jadi dihindari. Jadi saya mencari yang dindingnya relatif bagus. Ini juga tidak bagus, jadi kita ganti. Langsung di close saja nggak apa-apa. Kita ganti. Anda ingat-ingat tadi sudah buka file yang mana? Misalkan yang nomor 20 kali yang titik 1 sudah terbuka, maka gunakan yang nomor 2. Begitu seterusnya, jadi tidak boleh diulangi. Gitu ya. Anda klik. Kemudian saya mau mengukur yang ini misalkan, yang ini.
kita besarkan dulu. Kemudian ini kelihatan perbatasan dinding pembuluhnya antara satu pembuluh dengan pembuluh yang lain ya, bagus. Kemudian kita ukur seperti ini, ketik M, kemudian yang selanjutnya dari sini ke sini, ketik M. Udah, begini, jadi selesai. Jadi ngukurnya harus berurutan. Tambah satu lagi mungkin ya, satu lagi. Misal saya mau ngukur yang ini, oke. Nah, begitu seterusnya sampai Anda dapatkan 25 pembuluh. Totalnya 25 pembuluh. Jadi, data Anda nanti ada 50 pembuluh karena setiap pembuluh punya 2 data, yaitu data dari diameter radial dan juga data dari diameter tangensial. Dan ingat, urutannya tidak boleh terbolak-balik. Kalau ngukur yang pertama adalah diameter radial, maka yang kedua tangensial nanti akan terbolak-balik. Jadi setiap vessel itu harus cara pengukurannya sama. Pertama ngukur radial dulu, kemudian tangensial, radial lagi tangensial, radial tangensial, begitu terus seterusnya, karena itu nanti akan memudahkan kita untuk pengolahan data yang selanjutnya, gitu ya. Jadi ingat, untuk yang vessel ini Anda harus mengukur sebanyak 25 pembuluh. Kemudian tidak boleh pembuluhnya itu diulangi untuk diukur yang kedua kali. Jadi harus menggunakan gambar yang lainnya. Sampai di sini penjelasan saya untuk cara pengukuran. Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan data sampai 50, jadi ada 25 pembuluh tadi ya. Setelah 50, silahkan Anda copy semua data yang sudah Anda miliki di sini. Jadi tinggal di blok seperti biasa, kemudian kita buka Excel. Setelah di blok tinggal di copy seperti biasa, misalkan mau klik kanan copy juga boleh. Kemudian Anda pindahkan di sini. Oh, nggak bisa. Sebentar. Copy. Nah, sudah keluar. Oke. Kita berikan nama, misalkan di sini tadi nomor, di sini area, kemudian angle, kemudian di sini length dalam satuan mikrometer. Ya. Kemudian Anda beri nama di sini, misalkan tadi 1 cm dari bit ya, 1 cm gitu saja untuk memudahkan. Begitu seterusnya, kemudian Anda sampai ke 2 cm, 3 cm, sampai 9 cm, sampai selesai. Jadi, setiap cm ada 50 data. Begitu ya, bisa dimengerti ya. Oke, baiklah. Kemudian tinggal di-save seperti biasa. Nah, apabila Anda setelah mengukur misalkan menemukan masalah, misal menurut Anda yang nomor 6 ini gitu ya, yang nomor 6 ini tidak lurus gitu ya, tidak lurus menurut Anda. Bisa nggak Bu di delete? Bisa. Jadi tinggal di klik nomor 6-nya, kemudian Anda hapus. Klik kanan, kemudian Anda delete. Nah, tetapi yang ada di dalam foto tidak akan hilang karena ini seperti recordnya si foto ini, gitu ya. Jadi tidak akan hilang, tetap seperti ini. Kemudian Anda bisa mengulangi sekali lagi, mepet misalkan. Nah, itu kemudian Anda ketik M+, nanti dia
keluar angka yang sama, angka 6 gitu ya. Jadi untuk mengulangi. Nah, tadi saya di depan cerita bahwa harus tegak lurus antara garis yang dibuat untuk mengukur diameter radial dan garis yang digunakan untuk mengukur diameter tangensial. Cara ngeceknya gimana, Bu, kalau sudah tegak lurus? Kalau sudah tegak lurus, Anda tahu kalau sudah tegak lurus itu kan 90 derajat. Nah, tinggal dicek aja angle-nya di sini. Kira-kira kalau sudah 90 derajat dengan 0 itu berarti kurang lebih dia sudah tegak lurus. Memang tidak bisa presisi karena tidak bisa tepat 90, susah gitu ya. Kadang tidak bisa presisi persis 90, tetapi kalau sudah 89 atau 0, sekian itu sudah mendekati. Begitu yang dapat saya jelaskan untuk perolehan data vessel gitu ya. Nah, setelah Anda peroleh data ini, silahkan di save, kemudian akan kita bahas pekan depan. Terima kasih.